Ternyata selama ini saya bercerita, orang itu diam. Dia tetap memberikan suapan demi suapan dengan lembut dan baik, dan memberi makanan yang baik. Dia adalah orang yang kubenci dan aku caci di hadapanku. Aku tidak pernah melihatnya. Saya hanya mendengar dari orang lain dia bersifat seperti ini. Tapi kenyataannya yang saya alami adalah dia bersifat lain. Akhirnya seorang Yahudi itu minta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi pembahasannya tadi sampai mana Mas Wijes? Lah saya cocokkan dari keislaman itu hampir mirip sama. Tentang ajaran Jawa dan Islam itu secara pokok sama. Dan di situ akhirnya ada dorongan hati saya untuk mencoba menggali dari keislaman itu juga. Karena sifat penasaran saya, kenapa ini kok sama ternyata. Itu seperti itu. Akhirnya dulu aku anggap aja setengah membenci ajaran Islam karena faktor yang kemarin itu terjadi seperti itu. Yang sedikit ada kekecewaan, kenapa harus ada biaya yang seperti ini atau bagaimana untuk mendalami kemarifatan seperti itu. Nah, karena dari ajaran Jawa itu terjadi seperti itu, saya ulas kembali. Sebenarnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad ini ajarannya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, keteladanannya bagaimana. Aku coba menggali ke situ dan akhirnya saya menemukan ternyata yang dialami beliau atau yang dijalankan beliau dengan sebagian ada umat beliau atau anggap aja ulama atau apalah yang mendalami agama itu ada sedikit tidak sinkron atau tidak sama. Yang diajarkan Rasulullah sendiri harus seperti ini, terus ternyata yang diterapkan di bawah ini seperti ini. Terus akhirnya berpikir saya, artinya Rasulullah itu tidak salah mengajarkan, tapi terkadang memang ada sebagian seseorang yang mungkin dikatakan belum memahami betul, akhirnya menerapkan yang bukan semestinya yang diajarkan Rasulullah itu sendiri. Karena sifat Rasulullah itu lemah lembut, kasih sayang, dan beliau rela berkorban untuk umatnya. Di situ saya akhirnya belajar keislaman lagi, seperti itu. Tapi saat itu saya memang belum menjalankan sholat syariat sih, tetepan. Cuma semakin aku menggali Islam itu, saya sedikit lebih akhirnya kagum dengan sifat-sifat Rasulullah. Beliau ibaratnya memiliki hati yang begitu lembut. Contoh yang pernah aku dengar dari cerita seorang kiai lah, atau pas ketika ada seseorang pembicara bercerita tentang Rasulullah itu sendiri, beliau pernah menceritakan tentang Rasulullah, sifat Rasulullah yang pada saat itu beliau menyuapin seorang Yahudi yang buta. Semasa hidupnya dia lakukan seperti itu, beliau itu. Apa yang dilakukan Yahudi buta itu, padahal Rasulullah itu menyuapi beliau, menyuapi orang Yahudi itu, tapi sambil Yahudi ini makan, karena dia sekedar hanya mendengar Rasulullah itu bersifat seperti ini dari orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah itu sendiri.
Akhirnya beliau juga ikut mengolok-olok Rasulullah atau membenci atau berkata buruklah kepada Rasulullah itu sendiri. Tapi anehnya Rasulullah tetap menyuapin dan dia tidak pernah bercerita bahwasannya orang yang kamu benci, orang yang kamu caci, itu adalah orang yang di depanmu ini yang telah setiap hari menyuapin kamu dengan lemah lembut. Beliau tidak pernah bercerita. Beliau hanya melakukan tugasnya itu sebagaimana semestinya untuk menghormati sesama makhluk Allah itu sendiri atau sesama manusia. Dan tiba masa waktu itulah ketika pada akhirnya beliau itu sudah tiada, apa yang dikerjakan Rasulullah itu sendiri itu diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang selanjutnya. Akhirnya dia menanyakan kepada istri Rasulullah apa yang dilakukan Rasulullah setiap harinya yang harus dipenuhi. Dan pada akhirnya dia menceritakan bahwasannya Rasulullah tiap pagi ada seorang Yahudi yang selalu diberi nasi atau disuapin tiap harinya. Dan akhirnya beliau melakukan itu untuk menjalankan sebagaimana Rasulullah melakukan setiap harinya kepada orang Yahudi yang buta itu sendiri. Akhirnya seperti itu juga lagi seorang Yahudi itu ketika disuapin Sayyidina Abu Bakar. Apa yang pernah dilakukan dulu kepada Rasulullah waktu masih hidup, dia pun karena sudah kebiasaannya seperti itu, dia melakukan seperti itu. Dia mencaci maki Rasulullah, membenci atau mengolok-olok tentang membencilah intinya tentang tidak suka dengan Rasulullah itu sendiri. Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar seorang Yahudi yang buta ini mengolok-olok Rasulullah yang pada waktu itu beliau baru tidak ada, baru meninggal, dadanya terasa terbakar saat itu. Dan akhirnya suapan makanan yang diberikan itu, suapan roti itu semakin kasar, bukan semakin lembut, karena merasa orang yang dihormatinya, Rasulullah yang dihormatinya oleh Sayyidina Abu Bakar yang diteladaninya, kenapa diolok-olok seperti itu atau kenapa dibenci seperti itu. Dan yang terjadi, Yahudi ini merasa akhirnya sadar. Marahlah seorang Yahudi yang buta ini kepada yang nyuapin ini, yaitu sebenarnya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dia mengatakan, sudah cukup noh, kamu bukan orang yang seperti biasanya. Orang yang seperti biasanya adalah dia selalu mendengarkan apa yang kubicarakan tentang mengolok-olok Muhammad itu, tentang membenci Muhammad itu. Dia tidak pernah berbicara apapun, dia tetap memberi suapan roti itu dengan lembut. Kenapa kamu kasar loh? Kamu bukan orang yang biasanya. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu sudah tidak tahan dengan perlakuan seorang Yahudi yang buta itu. Jujurlah kepada seorang Yahudi itu bahwasannya betul, memang betul saya bukan orang biasanya yang mau nyuapinmu, tapi aku hanyalah seorang sahabatnya yang mengambil alih tugas-tugas itu. Lah emang siapa orang itu yang selama ini menyuapiku?
dijawablah kalau sama Sayyidina Abu Bakar bahwasanya dialah sahabat saya, dialah orang yang selama ini kamu benci, selama ini kamu caci, selama ini kamu maki-maki. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Akhirnya Yahudi itu tercengang dan sedikit merenung, kenapa ada orang yang seperti ini. Ternyata selama ini saya bercerita, orang itu diam. Dia tetap memberikan suapan demi suapan dengan lembut dan baik, dan memberi makanan yang baik. Dia adalah orang yang kubenci dan aku caci di hadapanku. Aku tidak pernah melihatnya. Saya hanya mendengar dari orang lain dia bersifat seperti ini. Tapi kenyataannya yang saya alami adalah dia bersifat lain. Akhirnya seorang Yahudi itu minta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Dan di saat itulah seorang Yahudi itu akhirnya menyatakan syahadat atau memeluk agama Islam. Seperti itu. Nah, dari kisah itu saya sedikit banyak tersentuh batin saya. Kok ada seseorang yang memiliki sifat seperti itu? Orang memiliki kasih sayang yang tidak ada batasnya. Nah, akhirnya saya memiliki kekaguman kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Akhirnya saya mencoba mempelajari kisah-kisah beliau dan saya mencoba untuk mendalami tentang kemakrifatan atau ketuhanan, tentang keislaman itu sendiri lagi, seperti itu. Tapi ya itu, saya belum menjalankan sholat syariat itu. Tapi ketika ada adzan kumandang itu, karena saya ada kekaguman atau kecintaan lah kepada Rasulullah itu dari sifat-sifat beliau, itu setiap ada adzan, di dalam dada saya ini kayak ada bisikan, sholatlah orang Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad juga sholat. Tapi karena aku sudah menjalankan sholat daim atau sholat hanya ingat itu sendiri, saya bantah, saya sudah menjalankan sholat. Saya sudah menjalankan sholat, kenapa saya harus sholat? Saya berpikir seperti itu terus. Hari demi hari saya lalui seperti itu. Beberapa waktu itu sangat lama. Setiap ada adzan begitu lagi. Sampai saya bingung. Sebenarnya ini suara apa atau perasaan bagaimana ini? Saya sudah menjalankan sholat secara rohani. Saya tidak perlu harus sholat secara syariat. Tapi saya kagum dengan Rasulullah. Saya ada kecintaan. Terus buat apa melakukan sholat syariat? Ini ada pertempuran di dalam dada saya ini. Kenapa saya seperti itu? Dan pada akhirnya waktu yang berjalan, terus akhirnya saking bingungnya saya memohon kepada Allah, kepada Gusti Allah itu sendiri. Wahai Gusti, saya mohon petunjuk, sebenarnya saya harus bagaimana? Kebenaran ini harusnya apa? Saya sulit mengerti. Itu seperti itu. Dan akhirnya saya memohon kepada Allah tiap malam dalam tafakur itu, dalam merenungi itu, karena gejolak di dalam dada ini itu seperti itu terus. Nah, di saat itulah saya dipertemukan kepada seorang kawan, seorang teman lah, yang saya anggap kakak sendiri, sampai kadang juga dianggap sebagai saudara sebenarnya. Dia akhirnya menyadarkan saya
untuk memeluk Islam atau menjalankan Islam secara syariat juga. Dari itu akhirnya saya, karena udah meninggalkan keislaman begitu lama, itu akhirnya saya diajak untuk bersyahadat kembali. Saya lakukan syahadat itu kembali, dan anehnya ketika habis syahadat itu beliau mengajari tentang kerohanian. Kalau di Islam itu tentang kasab lah, itu terjadi kasab. Jadi hal gaib atau suatu makhluk gaib ini, makhluk yang kasat mata ini kelihatan. Saya jalankan seperti itu tiap hari, tiap waktu. Jadi kenapa terjadi ini aku juga nggak mengerti, bisa melihat seperti ini. Padahal dulu sedikit penakut, tapi ketika ini terbuka, rasa takut itu hilang. Semua kayak biasa aja, seperti itu. Dan itu aku juga bingung juga, akhirnya bingung lagi, mintalah petunjuk kepada Allah. Benarkah ini jalan yang saya tempuh ini, atau jalan saya masuk Islam lagi betul atau tidak? Dan pada akhirnya suatu malam saya bermimpi ditemui guru Jawa itu, guru ilmu Jawa saya itu, pendirinya itu nemuin saya, Romo Guru itu nemuin saya. Beliau tiba-tiba hadir dalam mimpi saya dengan menepuk pundak saya, mengatakan, kalau bahasa Jawanya itu, bener awak mulai, atau Indonesianya adalah betul kamu nak, betul kamu. Nah, dari instruksi beliau, Romo Guru itu akhirnya menambah keimanan atau keyakinan saya bahwasannya saya mau memeluk Islam ini adalah suatu kebenaran. Sudah, saya akhirnya memeluk Islam, melakukan sholat kembali seperti itu. Nah, mungkin dari itulah perjalanan tentang keislaman. Nah, waktu udah mulai malam, kita lanjut kapan-kapan aja lagi. Ya mungkin tentang setelah saya menjalani Islam itu, memang walaupun itu kebuka tentang kasab, tapi saya ada kebingungan yang besar saat itu menghadapi tentang kasab itu sendiri. Dan akhirnya saya mencari guru lain. Ya mungkin selanjutnya seperti itu. Dalam kebingungan, saya akhirnya mencari guru yang bisa membimbing saya untuk mendalami cara keislaman yang sebenarnya. Itu mungkin ke belakangnya atau ke depannya nanti, kalau mau berkisah, kisah itu. Seperti itu dulu ya. Iya. Terima kasih.